Pernah tidak jamaah kita mendengar kalimat itu jamaah? Pembalasan. Ingat, pembalasan itu lebih kejam. Pernah tidak kita mendengar kalimat itu jamaah? Ya. 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 Jamaah. Ya. Pernah. Ingatlah, itu adalah salah satu bisikan-bisikan syaitan agar kita menjadi orang yang lebih dolim. Ya. Kita diperbolehkan di surat An-Naml, kita diperbolehkan membalas keburukan dengan level yang sama. Tapi saat kita melakukan itu, hati-hati. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita akan terhasut oleh bisikan syaitan, yaitu pembalasan lebih kejam. Ya. 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 Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita membalas sesuatu dengan balasan sesuatu yang buruk, yang terjadi apa? Khawatir tidak jamaah? Was-was tidak jamaah? Aduh, nanti balasan dia apa ya? Nanti apa ya? Maka jamaah, ya, untuk menghilangkan rasa kekhawatiran, rasa was-was itu, maka hadapilah setiap ujian dalam kehidupanmu dengan sabar. Ya, ya, dengan sabar. Nggak apa-apa. Jangan terpancing untuk membalas keburukan dengan keburukan yang lain. Balaslah dengan doa. Ya. Islam sudah mengajarkan kita jamaah, ingat di surat Al-Fusilat ayat 34, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, lebih santun. Tunjukkan akhlak kita. Tunjukkan akhlak yang Islam rahmatan lil alamin. Bahwasanya tunjukkan indahnya Islam. Ya, inilah Islam. Ya. Dan wahai saudaraku yang ada di dalam majelis ilmu ini, yang mungkin engkau tidak sepaham dengan majelis ilmu ini, engkau tidak akan mendapatkan balasan keburukan dari apa keburukan yang engkau sampaikan dalam majelis ilmu ini. Karena majelis ilmu ini mengajarkan untuk bersabar, mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Engkau akan melihat bagaimana sesungguhnya Islam di dalam majelis ilmu ini. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Islam dalam majelis ilmu ini adalah Islam yang penuh dengan akhlak mulia. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, Masya Allah, apa ini? Masya Allah, ya. Rasulullah pernah menyampaikan jamaah. Saat ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jamaah, yang pertama, apa yang disampaikan jamaah? Ketakwaan, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Surga yang seluas langit dan bumi ini diperuntukkan untuk orang-orang yang paling baik akhlaknya. Orang-orang yang paling bertakwa dan berakhlak mulia. Capeknya engkau akan dalam mengatakan itu, ya, tanpa engkau sadari. Engkau benar-benar melihat bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Pandangan Islam di luar yang engkau dapatkan, tidak akan engkau dapatkan di sini. Ya. Mungkin saat engkau mengatakan keburukan tentang satu majelis di luar sana, mungkin ada majelis yang akan membalas keburukan itu. Tapi tidak dengan majelis ilmu ini. Apakah engkau mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal, orang yang jahat, orang Quraisy yang jahat kepada Islam? Tidak apa-apa. Ya. Insya Allah, Allah Maha Tahu, dan apapun yang kau katakan akan lebih menguatkan iman dalam diri Abu, dan apa yang kau katakan akan mempertambah iman bagi jamaah yang ada di dalam majelis ilmu ini. Karena engkau sedang menunjukkan sesuatu keimanan yang tidak baik. Ya, Bismillah. Ya, Bismillah. Ya. Masya Allah. Ya, nikmat jamaah. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menghilangkan kekhawatiran itu, menghilangkan kewaswasan pada diri kita, akan ketakutan akan balasan dari orang karena balasan yang kita lakukan. Maka jangan membalas keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan, ya, kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ya. Ibnu Qayyim menyampaikan jamaah, tolaklah, balaslah keburukan dengan kebaikan yang terbaik, ya jamaah, kebaikan yang terbaik yang kita punya.
Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka doakan dengan doa yang terbaik. Ya. Tidak perlu kita balas. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tunjukkan akhlak yang mulia kita. Tunjukkan sebenarnya Islam. Ya, agar orang sadar, oh ternyata Islam itu seperti itu. Aku menghujat, aku memfitnah, aku mengatakan hal-hal yang buruk. Tapi tidak ada balasan sedikit pun. Oh ini Islam. Oh ternyata beda dari pandanganku tentang Islam. Ternyata aku sedang masuk kepada majelis yang benar-benar menjaga lisannya. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan saat ditanya oleh para sahabat, terus wahai Rasulullah, apa perkara-perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Ya. Apa jamaah? Rasulullah menjawab, ya, perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah di antara rahangmu. Apa yang di antara rahangmu, jamaah? Ya. 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 Ya, di antara rahangmu apa jamaah? Lisan. Ya. Mulutmu. Kalau kita tidak bisa menjaga ini jamaah, inilah perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka dikatakan orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Mengatakan yang baik atau diam. Ya. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Ya. Lisan ini banyak yang akan menjadikan orang banyak masuk neraka. Termasuk yang satunya lagi adalah kemaluan. Ya, kemaluan. Ya, mohon maaf ya karena sudah terlalu mengganggu ya. Mohon maaf ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya adalah, maka caranya bagaimana jamaah? Maka caranya agar kita tidak dipenuhi dengan was-was atas kelakuan kita. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Maafkan. Ya. Maafkan. Ya. Abu tidak was-was dengan saudara kita tadi yang mengatakan yang buruk dalam majelis ilmu ini. Karena Abu apa? Ya. Ya. Karena Abu apa? Maafkan. Ikhlas karena Allah, Abu maafkan. Selanjutnya Abu apa jamaah? Ayo. Selanjutnya Abu lupakan. Karena Abu tidak mau ya keburukan orang lain menjadi beban hidup Abu. Ya. Susahnya kita maafkan karena kita masih terbelenggu oleh dunia. Kebelenggu oleh penyakit hati yang datangnya dari setan. Yaitu apa? Sakit hati. Sakit hati Abu dikatakan. Ya, dikatakan ini. Dikatakan itu. Karena engkau masih terbelenggu dengan duniamu. Sakit hatimu karena urusan apa? Sakit hati, kenapa engkau tidak memaafkan? Karena sakit hati Abu. Sakit hatimu karena urusan apa? Karena urusan akhirat atau urusan dunia. Wajar kita memaafkan, kita masih mengingat keburukan. Kalau kita sudah ikhlas memaafkan dan kita ingat keburukan, maka apa yang kita lakukan? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maafkanlah. Maka Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 85, fahissof hal jamil. Apa yang disampaikan? Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Gak apa-apa. Tapi dimaafkan tambah menjadi kesabaran kita diuji. Tambah maafkan lagi. Tapi tambah menjadi lagi Abu, maafkan. Ya jamaah, maafkan, lupakan. Ikhlas karena Allah. Tapi kalau ingat, apa jamaah? Kalau ingat, istighfar kepada Allah. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak dosa tidak jamaah? Ya. Jamaah, kita itu banyak dosa tidak jamaah? Jawab jamaah. Kita itu banyak dosa atau tidak? Jamaah. Banyak. Kita butuh maafnya Allah tidak jamaah. Kita butuh maafnya Allah tidak jamaah. Butuh. Ya. Kaidah dalam Islam lagi.
Kalau engkau ingin dimudahkan, mudah dimaafkan Allah, maka mudahlah engkau dalam memaafkan manusia. Kalau engkau ingin mudah dimaafkan Allah atas dosa dan kemaksiatanmu yang tidak terhitung itu, maka mudahkan dirimu untuk memaafkan orang lain.